Irwan Musri bukan sekadar suami Maya Estianty. Ia adalah oase di tengah dunia yang hobi menuntut perempuan untuk kuat sendirian. Dalam video ini, kita bongkar bagaimana satu kalimat sederhana dari Irwan, "Aku tidak akan membuatmu menangis," bisa jadi tamparan bagi mereka yang mengira cinta cukup dengan materi. Maya tak lagi galak, bukan karena tunduk, tapi karena akhirnya dia punya tempat aman untuk menjadi dirinya sendiri. Bukan drama, bukan gimmick. Ini kisah nyata dan bisa jadi refleksi untuk kita semua. Like, komen, dan subscribe kalau kamu percaya cinta sehat itu bukan mitos. Dalam kehidupan yang penuh sorotan, tak mudah bagi seorang perempuan untuk merasa benar-benar dihargai, apalagi dicintai tanpa syarat. Namun, dari balik layar panggung gemerlap, terselip kisah menyentuh tentang Maya Estianty dan suaminya, Irwan Musri. Saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Atta Halilintar, Maya tiba-tiba membuka kisah pribadinya yang bikin hati ikut mencelos. Bukan tentang masa lalu kelamnya, bukan pula tentang drama yang sering jadi headline media, tapi tentang hal yang sederhana, tentang bagaimana rasanya dicintai dengan tulus. Atta dengan rasa penasaran khasnya bertanya, "Tapi, kalau Mas Irwan ngarahinnya Bunda, lebih baiknya ke kerjaan apa sih?" Maya, yang selama ini dikenal tegas dan mandiri, menjawab dengan nada lembut, nyaris seperti sedang mengenang sesuatu yang indah. Dia selalu bilang, "Lakukan apa yang kamu senang. Kalau itu nggak ada duitnya, tapi kamu bahagia, ya kerjain aja. Yang penting aku happy," katanya. Jawaban itu membuat suasana mendadak hening. Tak ada lagi suara bercanda. Yang tersisa hanya rasa dan kehangatan dari sosok Irwan yang tak banyak bicara, tapi selalu menguatkan. Ataupun mengangguk, tampak mengerti arah cerita ini. "Oh, jadi nggak harus yang gimana-gimana ya, Bun?" Dan Maya kembali menjawab, kali ini dengan sorot mata yang nyaris berkaca. "Nggak, karena secara nafkah, dia udah mencukupi semuanya." Dia bilang, "Aku nggak akan larang kamu. Aku nggak akan bikin kamu nangis." Itu kalimat yang paling keren. "Aku tidak akan membuat kamu menangis." Kalimat itu, meski sederhana, terasa seperti pelukan hangat di tengah badai. Bagi Maya yang pernah melewati badai rumah tangga, pernyataan Irwan itu bukan sekadar janji, tapi perlindungan. Dan publik pun bereaksi. Banyak yang mengaku terharu, bahkan iri. Karena dalam dunia yang serba cepat ini, masih ada pria yang tak hanya menafkahi, tapi juga memahami. Tapi di balik tutur kata Irwan Musri yang lembut, ada sikap tegas yang nyaris langka, bahwa seorang suami tak hanya bertugas memberi uang, tapi juga menjaga perasaan. Sebuah sikap yang pelan-pelan, tanpa gembar-gembor, membangun ulang kepercayaan seorang perempuan yang dulu sempat patah. Warganet pun ramai-ramai membanjiri kolom komentar. Banyak yang menyebut Irwan sebagai pria langka. Bahkan ada yang menulis, kalau semua laki-laki kayak Mas Irwan, mungkin gak akan ada air mata di pipi para istri. Dan komentar itu bukan tanpa alasan. Dalam dunia yang sering menuntut perempuan untuk selalu kuat dan sabar, Irwan justru hadir sebagai oase. Ia tidak memaksa Maya untuk produktif demi citra, tidak juga menuntut agar sang istri mengejar hal-hal yang melelahkan secara batin. Ia hanya ingin Maya bahagia. Itu saja. Tentu, tak semua orang bisa menerima konsep ini. Di tengah masyarakat yang masih memuja peran domestik dan kerja keras tanpa lelah, sikap Irwan bisa dianggap terlalu lunak atau kelewat memanjakan istri. Tapi justru di sanalah letak kekuatan Irwan. Ia tidak peduli pandangan luar. Ia memilih menjaga orang yang ia cintai dengan caranya sendiri, tanpa perlu menjelaskan apapun ke dunia. Dan yang paling menyentuh, saat Maya menegaskan, suara Irwan yang lembut itulah yang menjadi penguat saat dirinya mulai merasa lelah oleh tekanan dunia hiburan. Bukan pujian dari luar, bukan prestis di layar kaca, tapi ketenangan di rumah yang Irwan ciptakan dengan sabar dan penuh empati. Sebagian netizen bahkan menyindir keras dunia hiburan yang kerap melupakan kesehatan mental artisnya sendiri. Pantas aja Bunda Maya makin adem, hatinya udah nggak diburu validasi dunia karena Mas Irwan udah kasih validasi yang paling mahal, rasa aman. Dan inilah pelajaran yang bisa kita petik. Kadang, kekuatan bukan terletak pada seberapa keras kamu bekerja, tapi seberapa tulus seseorang membiarkanmu jadi dirimu sendiri
tanpa syarat, tanpa beban, tanpa paksaan untuk terus terlihat sempurna. Namun seperti biasa, tak semua mata melihat dengan kasih. Beberapa suara sumbang mulai bermunculan mempertanyakan kenapa Maya seolah dimanja oleh Irwan. Ada yang sinis berkomentar, "Ah, bisa aja manis-manis di depan kamera, siapa yang tahu di belakang layar?" Tapi disinilah bedanya. Maya tak perlu membuktikan apapun. Ia bukan remaja yang haus pembelaan atau klarifikasi. Ia adalah perempuan yang sudah kenyang oleh sorotan, luka, dan penghakiman publik. Jika hari ini ia terlihat tenang, itu bukan pencitraan. Itu buah dari perjalanan panjang yang tak dilihat kamera. Dan Irwan? Ia bukan pria yang ingin tampil sebagai pahlawan. Ia hanya pria yang cukup dewasa untuk tidak ikut lomba eksistensi di media sosial. Justru dalam diam dan ketenangan, itulah ia menang. Menang di mata perempuan yang kini kembali menemukan arti dicintai. Salah satu penggemar bahkan menulis komentar yang langsung viral. Di dunia di mana perempuan sering disuruh sabar, Irwan memilih jadi alasan kenapa Maya nggak perlu sabar lagi. Sebuah kalimat yang menggigit tapi jujur. Karena realitanya, terlalu banyak perempuan yang diajari untuk bertahan di dalam luka. Sementara sedikit sekali laki-laki yang diajarkan untuk tidak menciptakan luka itu sejak awal. Apa yang dilakukan Irwan mungkin tidak revolusioner di mata semua orang. Tapi bagi Maya itu sudah cukup untuk mengobati tahun-tahun yang pernah ia jalani dalam badai. Tidak ada janji mewah, tidak ada kata-kata manis berlebihan, hanya konsistensi, rasa hormat, dan pelukan batin yang tidak terlihat kamera. Dan dari sinilah kita belajar. Mencintai bukan soal seberapa banyak yang kau beri, tapi seberapa dalam kau membuat orang yang kau cintai merasa utuh, bahkan saat dunia tidak berpihak padanya. Kisah Maya dan Irwan pun menjelma jadi simbol baru. Bukan pasangan yang hobi pamer kemesraan, bukan juga yang suka memajang kemewahan. Mereka justru tampil apa adanya, dewasa, kalem, tapi dalam. Seolah ingin berkata pada dunia, kami sudah bukan remaja yang butuh pembuktian. Kami hanya ingin hidup tenang. Dan yang paling menarik, Maya yang dulu dikenal galak, keras kepala, bahkan disebut perempuan dingin, kini justru tampil penuh kelembutan. Bukan karena ia berubah demi Irwan, melainkan karena bersama Irwan, Maya merasa aman untuk jadi dirinya sendiri. Ia tak lagi harus pakai baju baja untuk bertahan, tak lagi harus pasang tembok agar tak disakiti. Dulu, aku harus kuat terus, ujar Maya di tengah obrolan. Sekarang aku boleh rapuh, dan itu nggak apa-apa. Kalimat itu bukan sekadar curhat. Itu adalah gambaran betapa besar pengaruh pasangan yang tepat dalam hidup seseorang. Kita sering lupa bahwa perempuan kuat pun butuh tempat untuk bersandar. Dan Irwan hadir bukan untuk menjinakkan Maya, tapi untuk memeluk sisi liarnya tanpa berniat mengubahnya. Netizen pun kembali ramai, tapi kali ini bukan dengan nyinyiran, melainkan dukungan tulus. Banyak perempuan yang merasa terwakili. Mereka yang selama ini harus jadi perempuan super di mata orang, akhirnya merasa punya cermin bahwa mereka juga pantas dimengerti, pantas untuk tidak selalu kuat, dan yang terpenting, pantas untuk dicintai tanpa syarat. Terima kasih Bunda Maya, udah ngasih harapan buat kita yang udah trauma cinta. Ternyata cinta sehat itu ada. Komentar-komentar seperti itu berseliweran. Dan di balik layar, mungkin tanpa mereka sadari, Maya dan Irwan sedang memberi contoh tentang hubungan yang tidak berisik, tapi menyembuhkan. Hubungan yang tidak dibangun di atas drama, tapi dibangun dari komitmen untuk tidak saling menyakiti. Dan bukankah itu yang paling kita rindukan? Dan dari kisah ini kita belajar bahwa cinta sejati bukan sekadar tentang saling memiliki, tapi tentang saling menjaga. Irwan Musri dan Maya Estianty menunjukkan bahwa pasangan yang dewasa tidak saling mengatur, tapi saling mendukung. Tidak saling menuntut, tapi saling menguatkan. Buat kamu yang masih mencari cinta yang menenangkan, bukan yang melelahkan, kisah ini semoga jadi pengingat bahwa kamu pantas mendapat pasangan yang tidak membuatmu menangis, tapi justru jadi alasan kamu bisa tersenyum lagi. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukan sosok sempurna,
tapi seseorang yang cukup bijak untuk membuat kita merasa cukup. Apa adanya. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasimu biar nggak ketinggalan kisah inspiratif dan sisi lain kehidupan para public figure, karena di balik layar yang tenang, sering tersembunyi pelajaran hidup yang tak ternilai.